Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita hari ini akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks observasi. Ini setiap jenis teks itu memiliki nama struktur sendiri-sendiri. Jadi tidak semua teks itu namanya sama, tapi semuanya memiliki nama masing-masing. Nah, dulu pada teks deskripsi, pada teks narasi, kemudian terakhir teks prosedur, dan hari ini teks laporan hasil percobaan, laporan hasil observasi, itu semuanya memiliki struktur dan namanya masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat pada teks observasi ini strukturnya apa sih? Kita akan lihat bersama. Kita memasuki poin yang ketiga nih. Nah, kita akan menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Kalian sambil memperhatikan layar, kalian juga bisa melihat di buku paket halaman 125, 126, 127, 128. Dan nanti kita akan gabungkan dari buku paket dan yang di buku dinasi. Ini ada sebuah teks. Nah, ini ada sebuah teks, yaitu teks observasi tentunya. Nah, ini ada sebuah teks yang sudah memiliki nama struktur. Nah, coba kita lihat dan kita perhatikan. Coba, saya bacakan. Nah, judulnya pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Garis isobat 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Bagian ini adalah bagian awal daripada teks observasi. Isi daripada bagian ini, isinya adalah definisi atau pengertian dari pantai, kemudian informasi umum tentang pantai. Berikut jenis-jenis pantai, tetapi jenis-jenis ini belum dirinci secara khusus. Bagian ini, bagian yang berisi definisi dan informasi umum, namanya definisi umum atau gambaran umum. Nah, ini struktur teks observasi yang pertama. Paling atas itu namanya definisi umum. Isinya apa? Isinya adalah tentang pengertian atau definisi dan juga informasi yang sifatnya umum. Kemudian kita lanjut ke bawah. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar. Terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Sumatera Utara dan barat Pulau Sumatera. Sementara pantai bertebing atau flies ini adalah pantai curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal.
terjadinya flies karena penimbunan pasir perusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi. Pantai karang terjadi di dasar laut sebagai pantai. Saya ulangi, pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang, misalnya pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut, misalnya Taman Bunaken di Manado. Bagian yang kedua ini tadi menjelaskan tentang jenis-jenis pantai, kemudian berikut contoh-contohnya. Bagian kedua ini dalam struktur teks observasi namanya deskripsi bagian. Karena apa? Karena mendeskripsikan tentang bagian-bagian yang menjadi objek observasi. Nah, jadi tadi kan disinggung kalau ada 4 macam pantai. Nah, 4 macam pantai ini kemudian dijelaskan secara rinci, kemudian diberikan contoh, kemudian juga disebutkan letak daerah-daerahnya. Nah, ini namanya bagian deskripsi bagian. Ini isinya apa? Isinya adalah membagi jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Bagian ini namanya deskripsi bagian. Oke, tadi kan ada pantai landai, kemudian dibahas ciri-cirinya, kemudian jenis pantai landai, kemudian ada pantai curam, kemudian ada pantai bertebing atau flies, kemudian yang terakhir ada pantai karang. Nah, disebutkan secara satu persatu, secara detail, perbagian-bagiannya. Nah, itu hanya ini namanya adalah deskripsi bagian. Kita lanjut. Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati secara bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem pantai yang terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara komponen abiotik pantai terdiri atas gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam. Dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Sampai di sini, ini namanya masih deskripsi bagian. Namanya deskripsi bagian. Nah, bagian ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang manfaat pantai. Kita lihat, pantai merupakan tempat wisata yang populer. Nah, pantai, manfaatnya bisa sebagai tempat wisata. Kemudian di sini juga membahas tentang komponen-komponen pantai. Kemudian di akhir ini juga disinggung tentang manfaat dari pasir pantai. Nah, itu seperti itu. Bagian ini menjelaskan tentang manfaat pantai. Nama strukturnya masih deskripsi bagian karena masih memerinci tentang manfaat daripada pantai. Nah, jadi deskripsi bagian itu tidak harus satu paragraf, tidak harus tidak hanya satu ya, tetapi bisa lebih dari satu tergantung yang dirinci itu seberapa banyak. Itu seperti itu.
Kemudian di sini ada satu paragraf lagi. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Bagian ini adalah bagian akhir. Bagian ini sudah tidak memberikan perincian lagi. Artinya bagian ini sudah tidak membahas lebih detail sesuai dengan bagian-bagiannya. Nah, bagian ini adalah bagian penutup atau simpulan namanya. Nama strukturnya adalah simpulan atau penutup. Isinya apa? Isinya adalah ringkasan dari pembahasan sebelumnya. Nah, ini kan tadi pantai ada 4. Nah, ringkasannya begini. Pantai terdiri atas beberapa jenis. Nah, tadi ada 4. Kemudian komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Nah, ini sudah dibahas di sini. Nah, tadi. Nah, kemudian selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, manfaat pasir buat kesehatan manusia. Ini adalah ringkasan daripada pembahasan sebelumnya atau pembahasan yang di atas. Jadi paragraf observasi atau teks observasi itu terdiri dari 3 struktur. Namanya apa saja? Namanya ada definisi umum atau gambaran umum, kemudian ada deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan. Yang terakhir adalah simpulan. Isi daripada deskripsi umum itu apa? Nah, isi daripada deskripsi umum itu biasanya berisi tentang pernyataan umum atau definisi umum berisi definisi, biasanya berisi kelas kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Ketika misalnya membahas tentang anggrek, ya, nanti ada definisinya, pengertiannya anggrek. Nah, kelompok anggrek, atau mungkin dirinci berdasarkan bagian-bagiannya. Ada daunnya, ada bunganya, dan lain-lain. Kemudian pernyataan umum itu berisi informasi umum. Isinya apa? Nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan yang bisa dilaporkan. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi itu menggunakan istilah dalam bidang tertentu. Nah, definisi menggunakan adalah dan merupakan. Nah, ini untuk definisinya menggunakan adalah dan merupakan. Penggunaan kata yang sebagai pembeda pada kalimat definisi. Itu di bagian umum. Sekarang kalau di bagian deskripsi bagian isinya apa? Yaitu isinya perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Nah, kalau binatang misalnya itu menyangkut ciri fisik, habitat, makanan, dan juga perilakunya. Kalau tumbuhan itu bisa berupa ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan itu berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari beberapa segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Ciri bahasa menggunakan kata khusus. Bahasa yang digunakan adalah menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu dan, selain itu, di samping itu, dan dari segi. Rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang muncul pada teks observasi. Udah, kalau di bagian simpulan berisi apa? Simpulan itu berisi ringkasan umum atau ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, simpulan ini boleh ada, boleh tidak. Oke. Nah, jadi
Jadi kesimpulannya adalah teks observasi itu terdiri dari 3 struktur, ada pernyataan umum, klasifikasi umum atau definisi umum, ini sama. Ini letaknya di bagian paling atas. Deskripsi bagian itu letaknya setelah definisi umum, bisa 1, 2, 3 atau 4 paragraf tergantung dari segi objek yang dilaporkan. Kemudian di bagian akhir, bagian paling bawah ini simpulan. Simpulan ini boleh ada, boleh tidak. Oke, itu materi tentang struktur teks observasi. Untuk kebahasaan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.